We're gonna trap him here. Assume police presence. Fuck! Oh shit, they're gonna box us. Just keep it steady, Will. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Zivilla Studio. Pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas kisah menegangkan dari sebuah film yang berjudul Ambulans 2022. Kali ini kisah tentang pembajakan ambulans oleh sepasang saudara yang merampok sebuah bank dan terjadi kejar-kejaran dengan polisi. Dijamin menegangkan. Yuk kita langsung lanjut ke filmnya ya. Pria ini bernama Will. Dia adalah seorang pensiunan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Pagi itu terlihat Will sedang menelpon kantor asuransi negara untuk mengurus biaya operasi kanker istrinya. Tapi pihak asuransi menolak membantu tanpa alasan jelas. Mereka hanya bilang jenis penyakit yang istri Will derita tak masuk dalam daftar tanggungan asuransi. Mendengar itu, Will sangat kecewa. Bertahun-tahun lamanya dia mengabdi menjadi tentara, mempertaruhkan nyawa demi membela negara. Kini dia merasa seperti ditelantarkan. Agar sang istri tak khawatir, Will terpaksa berbohong kalau pengajuan asuransinya disetujui. Ia kemudian pergi ke rumah kakaknya yaitu Danny. Berbeda dengan Will yang tentara, Danny ini buronan perampok bank di Los Angeles. Ayah mereka berdua adalah seorang perampok. Jadi dari kecil, Danny sudah diajarkan bagaimana cara merampok, sedangkan Will lebih memilih hidup normal, mengabdi pada negara. Setelah menceritakan kondisinya, Will memohon agar Danny meminjamkan uang. Namun meski saudara, Danny tak mau membantu begitu saja. Dia menawarkan sebuah kesepakatan. Danny akan ikut membantu membiayai pengobatan istri Will sampai sembuh total, asalkan adiknya itu juga mau ikut membantu merampok bersama komplotannya. Karena sudah berbulan-bulan kesana kemari mencari pinjaman, tapi tak dapat hasil, Will yang tak punya pilihan lain pun mau tak mau setuju. Di sisi lain terlihat ada petugas ambulans wanita bernama Cam serta rekannya sedang dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan. Sampainya di TKP dengan sigap, Cam langsung menolong bocah korban kecelakaan lalu lintas yang kondisinya cukup parah. Tubuhnya tertembus besi dan tak boleh asal dicabut. Petugas harus memotong besi dari belakang, sementara Cam berusaha menenangkan si bocah. Do something for me. Can you be brave? What's your name? Lindsay. Lindsay. Good. Okay. When you hear that loud sound, can you do that? I could be brave. Go. Okay, you're gonna be okay. Low diabetes going. I need you to do something for me. Can you hold her hand? 30 seconds out from children's. No, it was green. I didn't. Hold her hand. Beruntung proses penyelamatan berjalan lancar. Si bocah berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit. Ketika makan siang, rekan Cam memberitahu dia dapat kabar bahwa kondisi anak yang mereka tolong tadi mulai membaik. Namun ekspresi Cam seakan tak peduli. Baginya menolong orang hanyalah sebuah pekerjaan. Rekannya pun bingung bagaimana bisa wanita tak berperasaan seperti Cam mau menjadi petugas ambulans yang setiap hari harus menolong puluhan orang. Di bank, Danny bersama komplotan perampok sedang menjalankan aksinya. Selesai mematikan CCTV gedung, mereka bergegas masuk dan hanya dalam hitungan menit saja seluruh gedung tersebut telah berhasil dikuasai. Tak lama kemudian seorang polisi bernama Zack datang. Agar tak dicurigai, Danny pun berpura-pura menjadi manajer bank lalu berkata kalau hari ini bank tutup. Tapi Zack terus-menerus memaksa ingin masuk menemui pacarnya yang bekerja sebagai salah satu pegawai bank di sana. Mau nggak mau, Danny terpaksa mengizinkan masuk.
Waktu baru mau mengobrol sama pacarnya, dari belakang Danny menodongkan pistol. Ia menyuruh Zack melambaikan tangan ke arah rekan polisinya bernama Mark yang sedang menunggu di luar sebagai isyarat kalau kondisi di dalam sini baik-baik saja. Dari luar, saat melihat gerak-gerik Zack yang mencurigakan sebagai seorang polisi, seketika Mark sadar rekannya itu sedang dalam bahaya. Untuk menghadapi para perampok bersenjata tersebut, tim SWAT pun dikerahkan. They got my partner. Semua anak buah Danny tewas. Kini hanya tersisa Danny dan Will berdua. Mereka berusaha melarikan diri lewat basement sambil membawa Zack sebagai sandera. Di tengah jalan, Zack mencoba melawan dengan menyerang Danny. Will yang panik pun lalu menembak Zack hingga terluka parah. Will di situ sangat menyesal, kemudian menolong Zack. Karena keadaan semakin kacau, Danny menyuruh Will meninggalkan Zack dan buru-buru pergi dari sana. Di sisi lain, Mark serta para polisi Los Angeles masuk ke dalam gedung bank untuk mencari keberadaan Zack. Di basement, waktu tahu kondisi sahabatnya terluka parah, Mark berteriak memanggil bantuan. Ketika Cham baru sampai di TKP, dia mendengar suara teriakan Mark tersebut. Tanpa seizin polisi, Cham pun menerobos masuk ke dalam. Setelah memasukkan Zack ke dalam ambulans, Cham terus berusaha keras menyadarkannya. Di tempat lain, Will dan Danny masih mencari cara kabur dari kejaran polisi. Hingga saat mobil ambulans Cham lewat, Danny langsung menghadang kemudian membajak mobil ambulans tersebut. Mereka menyerang rekan Cham lalu membawa keluar mobil. Untuk berjaga-jaga, mereka pun menyandera Cham. Di pintu keluar, ternyata sudah ada banyak sekali polisi berjaga. Officer down! You can help us, right? I mean, I need you to help us. It's your hospital, Kim. You understand, Kim? I got officer down! Who let you in here? It's your hands. Wait, check inside. We gotta get him to the hospital. I got a cop shot. We gotta go. Move your... It's a cop! Go! All right, let's go. Get out of the way! Namun mereka berhasil lolos tanpa dicurigai. Ketika Mark ingin keluar dari basement, dia menemukan rekan Cham yang terluka tadi. Rekan Cham lalu memberitahu bahwa ambulansnya telah dibajak. Mendengar kabar barusan, Mark melapor ke kantor pusat. Waktu keluar gedung, pimpinan tim SWAT bernama Monroe datang. Monroe mencoba menenangkan Mark dan berjanji sebelum matahari terbenam, timnya pasti akan menyelamatkan Zack. Monroe pun mengerahkan helikopter kepolisian untuk mengejar mobil ambulans tadi. Sementara di dalam ambulans, saat terlihat tabung pemadam kebakaran, Cham dapat ide. Waktu Will dan Danny lengah, Cham menyemprotkan mereka lalu kabur keluar. Sayangnya rencana Cham gagal. Di tengah ketegangan, mendadak Zack kejang-kejang dengan panik. Will memohon agar Cham kembali ke dalam untuk menolong Zack. Come on, Kim, let's go. Wake up, wake up. Hey, shit. Fuck you! Fuck! Setelah lama menunggu kabar, helikopter kepolisian akhirnya melapor kalau lokasi ambulans yang dibajak Danny sudah ditemukan. Monroe pun memerintahkan anak buahnya termasuk Mark mengejar ambulans itu, serta meminta kantor pusat menambah armada helikopter agar jangan sampai kehilangan jejak.
southbound on Broadway. From 1000. I got Past, over. Everything about them, the most dangerous criminals. I need to know who I'm. Ours, they're either dead or in cuffs. Okay, Captain. We got a brother cop on board. We're not crashing into this ambulance. Dalam ambulans, kondisi Zack terlihat semakin parah. Cham dan Danny saling membantu memasangkan alat-alat medis, sedangkan Will terus menyetir menghindari kejaran polisi. Beruntung, setelah berbagai macam usaha dilakukan, Zack berhasil diselamatkan. Danny kemudian menelpon salah satu kenalannya bernama Papi. Dia meminta Papi segera menyiapkan 5 mobil ambulans untuk mengecoh polisi dengan bayaran $8 juta. Karena Papi ini juga adalah seorang mantan perampok, dia mengerti bagaimana kondisi Danny sekarang. Tanpa banyak bertanya, Papi setuju membantu. Mereka pun janjian ketemuan di bawah jembatan kota. Danny lalu menelpon anak buahnya yang lain untuk menyuruh untuk membawakan cat mobil ke bawah jembatan kota. Sementara itu, Monroe meminta kantor pusat menghubungkan walkie-talkie dengan walkie-talkie yang ada di ambulans Danny. Dari walkie-talkie tersebut, Monroe menyuruh Danny menyerah sambil bilang kalau usaha kabur Danny sia-sia. Cepat atau lambat, dia pasti akan tertangkap. Karena kesal, Danny pun berteriak mengatakan bahwa dia adalah perampok terhebat di Amerika. Masalah kecil seperti ini tak bisa membuatnya menyerah. We're gonna trap him here. Soon, police presence forming around. A bunch of blocks around the convention. Fuck! Oh shit, they're gonna box us. Just keep it steady, Will. Slow down, I'm gonna shoot one. What the hell is this? I can't take this guy. Careful. Going into the convention center. Saat mobil Mark mendekat, Danny menodongkan pistol ke arah Cham sambil mengancam jika polisi tak mundur maka dia akan menembak kepala wanita itu sekarang juga. Tiba-tiba dari bangku belakang, mobil Mark terdengar suara anjing milik Monroe. Ternyata Mark salah naik mobil, dia malah naik mobilnya si Monroe. Mendengar suara anjing kesayangannya dari walkie-talkie, Monroe panik dan buru-buru menyuruh menghentikan pengejaran. Waktu situasi mulai tenang, Cham melihat darah menetes dari badan Zack. Ia memberitahu Danny kalau kondisi Zack sekarat dan harus secepatnya dioperasi untuk mengeluarkan peluru dari badannya. Karena Cham hanyalah seorang petugas ambulans, mereka bertiga terpaksa menghubungi dokter rumah sakit dan minta diarahkan bagaimana langkah demi langkah melakukan operasi. Will lalu meminta Danny menggantikannya menyetir, sedangkan dia akan membantu Cham operasi. Sir, did you shoot him with an AR? I need you to open him up. Open the skin. I'm going for the skin. Got it. We're an ambulance! Out of the fucking way! Both of your hands, the muscle apart. You cannot do this at 60 miles an hour. And pull. Everyone to calm down. Hand, right? Totally down. Live operation back here. Just slow down. Yeah, I need you to slow down. How about we all just get Slow down, man. Slower. We're like, I need you to blunt dissect with down? You're doing good. You're doing good. I need you to squeeze it now. Squeeze it hard. What are you doing? He's about to code. Palpate for the bullet. Cam, his blood pressure's dropping. Aorta, yeah, I can feel it. Stop the blood to the spleen. stop right now, brother, right now. It's working. Up down to 20 miles an hour. Give him some distance. Sharp object. I do. I've never done this Cam, before. come down. She's nervous. My wife, she gets nervous all the time. You know me. Look at me. You just think he's waking up. Okay.
Dokter mengarahkan Cham untuk mengeluarkan peluru dari limpa Zack secara perlahan-lahan. Tapi proses pengeluaran peluru itu hanya boleh dilakukan 60 detik saja. Jika lebih, maka limpa Zack akan pecah. The spleen, gentle. I'm gonna grab the bullet. It's coming out. Okay, I'm almost done. It burst, God. What do I do? I don't Look at me. Look at me. Listen. Right now, he's gonna bleed out. my hair. I gotta clamp on my hair. The artery. Fast, fast, fast. It worked. Dan Cham bersyukur Zack selamat meski limpanya pecah. Sebelum Monroe ikut bersama para polisi lain mengejar Danny, ada seorang petugas FBI yang bernama Craig menghampirinya. Craig ingin bergabung dengan pengejaran karena sebagai FBI yang dia tahu banyak informasi soal Danny. Merasa informasinya akan berguna, Monroe pun mengizinkan Craig bergabung. Di mobil, Craig memberitahu berdasarkan catatan kriminal Danny, ini bukan hanya sekedar perampok biasa, tapi dia juga adalah penjahat berbahaya yang sudah FBI buru sejak lama. Untuk mengejar Danny, butuh teknik khusus. Craig menyarankan setiap setengah jam sekali, Monroe harus mengganti kendaraan agar keberadaannya tak diketahui Danny. Waktu mau pindah mobil, ia dapat kabar dari dokter rumah sakit yang Cham telepon tadi. Dokter menceritakan bagaimana kejadian dalam ambulans Danny. Karena limpa Zack pecah dan sambungan video terputus, dokter mengira operasi Cham gagal. Monroe shock dan dengan berat hati dia menyatakan Zack telah meninggal. Sekarang Sandra di dalam ambulans hanya tinggal Cham seorang diri. Jadi Monroe memerintahkan seluruh anak buahnya tak perlu menahan diri lagi. Mereka semua diizinkan untuk mengeksekusi mati Danny di tempat. Craig yang khawatir lalu menghubungi Cham dan menyuruhnya menunduk menghindari tembakan sniper. Beruntung, beberapa detik sebelum sniper menembak, Cham masih sempat memberitahu Danny. Danny pun langsung membanting setir untuk menghindar. Dengan penuh amarah, Danny menembakkan pistolnya berkali-kali sambil mengancam jika Monroe berani macam-macam lagi, maka dia tak akan segan-segan membunuh Cham dan Zack. Kejar-kejaran terus berlanjut. Dalam ambulans, saat keadaan mulai tenang, terlihat Zack mulai kehabisan darah. Ketika tahu golongan darahnya sama, Will bersedia mendonorkan darahnya. Di momen itu, Cham baru pertama kali melihat penjahat berhati baik. Will di situ bercerita dia terpaksa merampok demi membiayai operasi kanker istrinya. Bila dari awal pemerintahan mencairkan uang asuransi yang menjadi haknya, Will tak mungkin mau melakukan kejahatan seperti ini. Berjam-jam berlalu, mereka masih berusaha lari dari kejaran polisi karena sebentar lagi akan sampai lokasi perjanjian. Danny menyuruh Will tancap gas lebih cepat untuk memberi jarak dengan mobil polisi di belakang. Setelah jarak cukup jauh, mereka akhirnya sampai. Di sana, anak buah Danny mencat mobil ambulans secepat mungkin, kemudian memberikan mobil ambulans yang dibawa anaknya si Papi. Karena mengira Danny sedang terpojok, Monroe memerintahkan seluruh polisi menyerbu bersama-sama. This ambulance, I need you to go that way, okay? Nobody's gonna ask you that, I don't think. All right? Go on east, you go west. Locked down, ready to go. Air 18, direct all around. Air 11, we got 6 cars leaving. And they told me to go to the hospital. I wasn't feeling well. I went to the doctor. We got medics! What are you doing, Danny?
Monroe pun akhirnya tewas tertembak. Rencana Danny sukses. Sementara Mark yang melihat anak papi kabur pun segera mengejar dan berhasil menangkapnya. Namun akibat terus melawan, anak papi terpaksa ditembak di tempat. Menyaksikan berita tentang kematian putranya di TV, papi hanya bisa menangis. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di markas papi. Sebelum masuk, Will berpesan agar Cham jangan keluar mobil apapun yang terjadi. Setelah Will pergi, Zack tersadar. Ia lalu menyuruh Cham mengambil pistol di sepatunya untuk berjaga-jaga. Di dalam, Danny memberikan uang bayaran pada papi dan menyampaikan bela sungkawa atas kematian anaknya tadi. Tapi papi tak terima. Merasa uang $8 juta tak sebanding dengan nyawa anak kesayangannya tersebut. Bagi papi, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sang anak telah dibunuh oleh pihak kepolisian. Maka dari itu, sebagai gantinya, papi akan membunuh Zack dan Cham. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Sebagai tentara yang selama ini selalu membela negara, Will tak bisa membiarkan orang tak bersalah menjadi korban. Meski Danny sudah memperingatkan untuk menurut dan jangan mencari masalah dengan papi, Will tetap menolak. Karena kesal, papi pun memerintahkan anak buahnya membunuh Will. Fucking waste. Okay? They were the way they used to be, you know, but you want to go right, I want to go left. Don't be sad, Danny. Go left. Dan mereka berdua lolos. Di tengah kekacauan, ketika mobil membuka pintu ambulans, Cham yang ketakutan pun refleks menembak. Melihat adiknya tertembak, Danny langsung tancap gas sekencang mungkin menuju rumah sakit. Danny di situ belum tahu kalau Cham lah yang menembak Will. Ia menyangka Will tertembak anak buah papi. Di jalan, waktu Cham sedang berusaha menghentikan pendarahan, Will memberikan uang hasil rampokan pada Cham. Dia berpesan agar kamu menyampaikan uang tersebut untuk istrinya. Di belakang, polisi kembali mengejar ambulans mereka. Hingga setibanya di rumah sakit, saat ambulans berhenti, para polisi berbondong-bondong mengepung. Waktu Danny pindah ke belakang untuk memeriksa kondisi Will, Danny kaget kenapa ada pistol. Danny yakin pistol ini pasti milik Zack dan mengira pasti Zack lah yang telah menembak adiknya. Saat ingin balas menembak Zack, Cham menahan sambil menjelaskan bahwa dialah penembaknya. Cham minta maaf karena situasi di markas papi tadi sangat menakutkan. Dia jadi spontan menembak. Mendengar penjelasan barusan, Danny begitu marah. Sedangkan posisinya terpojok oleh kepungan polisi dan sudah tak punya jalan untuk kabur lagi. Jadi Danny berencana mengajak Cham mati bersamanya. Danny tahu jika keluar dari ambulans ini dia akan langsung mati ditembak sniper. Karena itulah dia akan menembak kepala Cham di depan semua orang serta disorot seluruh media TV sebagai tanda kalau dia adalah penjahat terhebat di Amerika. Selama puluhan kali melakukan kejahatan, ini pertama kalinya dia kalah dari para polisi. Danny benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Perlahan-lahan dia membuka pintu ambulans dan mulai menghitung mundur. Namun ketika Danny ingin menembak kepala Cham, tiba-tiba demi menghentikan sebuah kejahatan kakaknya ini, adik kecil yang bercita-cita menjadi pembela kebenaran itu harus membunuh kakak tercintanya sendiri. Dari kejauhan, istri Will datang. Dia berteriak histeris memanggil nama suaminya. Mendengar teriakan itu, Cham pun berdiri dan berkata tugasnya sebagai seorang petugas ambulans belum selesai. Ia lalu meminta Mark membantu membawa Will masuk rumah sakit. Awalnya, Mark menolak. Dia tak sudi menolong penjahat.
Tapi saat Cham memberitahu kalau Will lah yang sudah menyelamatkan nyawa Zack, Mark akhirnya membantu. Setelah mengantar Will ke rumah sakit, tugas Cham kini benar-benar telah selesai. Ia kemudian menghampiri istri Will dan diam-diam memasukkan uang dari Will tadi ke dalam tasnya. Cham lalu pergi menjenguk anak kecil yang tadi pagi dia selamatkan. Ia pegang erat dengan tangan anak itu dan menenangkannya. Kejadian hari ini memberikan banyak pelajaran untuk Cham. Kini dia mengerti menolong orang bukan hanya sekedar tuntutan pekerjaan, tapi menolong orang adalah tuntutan kemanusiaan. Di kamar Zack, ketika Mark memintanya memberikan kesaksian, Zack menunjuk foto Will, lalu berkata dia telah menyelamatkan nyawaku. Anyway, nilai yang cocok untuk film ini saya kasih nilai 8 deh. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Ambulans 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru ya dari Zivla Studio. Thanks for watching, see you on the next video. Bye-bye.